Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Syukron sebelumnya kepada Ahina Ajis, rekan Ana yang telah menyampaikan materi pertama tentang mengenai judul ayat hukum tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, di sini Ana akan melanjutkan tentang ayat yang berkaitan dengan hukum tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu surat An-Nisa ayat 24 dan beserta tafsirannya atau penjelasannya. Nah, izinkan Ana terlebih dahulu membacakan surat An-Nisa ayat 24, teman-teman semua. Tolong disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولما جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul Adzim. Nah, artinya atau penjelasannya, wal muhsanatu, dan diharamkan kalian mengawini atau menikahi minan nisa, dari perempuan. Nah, timbul pertanyaan dari benak kita semua, kenapa kita diharamkan mengawini perempuan atau menikahi perempuan, sedangkan kita sebagai seorang laki-laki kudrohnya itu ya menikahi perempuan, tetapi kenapa di sini kok diharamkan dalam Al-Qur'an? Nah, ini tentunya apabila kita memahami penjelasan ayat secara tekstual atau secara maknawi atau ya secara secara terjemah saja, ini mungkin akan kelabakan, ini mungkin akan kesulitan. Nah, oleh karenanya di sini kita harus memakai ilmu terlebih dahulu, yaitu ilmu secara ketata bahasaannya gitu ya, atau tafsirannya, atau ilmu-ilmu yang memang bisa sebagai suatu ilmu-ilmu yang bisa memberikan suatu penguatan terhadap kita untuk kita bisa memampukan diri kita untuk memaknainya. Oleh karenanya di sini ya, menurut tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwasanya wal muhsanatu disebut, wal muhsanatu di situ itu adalah menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Jadi muhsanatu itu adalah menjelaskan perempuan yang memang sudah bersuami. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi diharamkan ya kalian semua menikahi perempuan yang memang sudah bersuami ya. Dia masih mempunyai suami ketika kita ingin mendekati dia, ketika kita ingin menjadikan dia menjadi istri kita, ya mendekati dia, ya lalu melamarnya, lalu menikahinya dan lain sebagainya, maka di situ kita diharamkan ketika dia masih berstatus menjadi istri orang tersebut atau menjadi istri dari suami orang lain. Nah, itu kita diharamkan. Atau istilah kasarnya, kalau istilah zaman modelnya gitu ya, modernnya di zaman sekarang, mungkin kita sering mendengar istilah pebinor gitu ya, perebut bini orang. Nah, itu istilah yang dipakai laki-laki kepada perempuan ya, pebinor ya, perebut bini orang. Atau ada lagi istilah dari laki-laki dari perempuan ke laki-laki, pelakor, perebut laki orang. Nah, itu istilah-istilah tersebut itu dijelaskan dalam Al-Qur'an sebegitu jelasnya bahwasanya kegiatan-kegiatan pebinor, pelakor dan lain sebagainya itu diharamkan dalam Al-Qur'an. Nah, illa ma malakat aimanukum. Nah, illa ma malakat aimanukum, kecuali
kecuali apa-apa yang kalian miliki. Nah, ma di situ yang mengandung arti, yaitu adalah diartikan atau dimaknai dengan budak. Jadi illa ma malakat aimanukum, kecuali budak yang sudah kalian miliki. Nah, memang kenapa di sini masih ada budak? Karena di zaman terdahulu, di zaman yang masih istilahnya adanya peperangan gitu ya, masih adanya perang, harta rampasan ya. Rampasan perang itu tidak hanya berbentuk harta saja, melainkan seseorang pun ya, harga diri seseorang pun juga bisa dirampas ketika memang masih musim masa perang pada saat itu. Sehingga itu dinamai ketika jiwa seseorang itu sudah dirampas. Dalam hal ini adalah ya dalam arti perang menurut syariat, perang yang sudah dituntun dan sudah dianjurkan oleh syariat. Dalam arti lain adalah perang jihad di jalan Allah gitu ya. Itu tidak masalah, itu disebut dengan malakat aimanukum atau abid yang memang dia dimiliki. Nah, itu semua itu adalah kitaballahi alaikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan alaikum atas kalian, atau Allah Subhanahu wa taala sudah istilahnya ya menetapkan gitu ya atas kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dalikum, dan Allah pun juga telah menghalalkan lakum untuk kalian ma wara'a dalikum ya, ma wara'a dalikum, selain yang demikian itu, selain daripada itu Allah menghalalkan ya, menghalalkan selain daripada itu. Berarti selain daripada yang di atas tadi, yaitu istilahnya menikahi perempuan yang memang belum ada suaminya, menikahi lawan jenis yang kita sukai yang memang belum ada ikatan di dalamnya, masih bebas ya, masih belum istilahnya diikat oleh ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama, yaitu dengan adanya akad ijab kabul. Jadi ketika masih memang istilahnya ada lampu kuning lah istilahnya gitu ya. Ketika ada lampu kuning ya, nah itu berarti kita sebagai seorang laki-laki ya tentunya masih bisa istilahnya istilahnya menyenggol, atau ya istilah ininya mungkin di zaman sekarang merebut di sepertiga malam. Itu enak sekali, enjoy sekali. Pokoknya ini luar biasa sekali, makanya itu diperbolehkan ketika memang belum ada ikatan pernikahan untuk kita mencarinya. Dan antabtagu bi amwalikum muhsinin, tuh antabtagu, maka antabtagu yaitu mencari, antabtagu carilah oleh kalian semua istri-istri, antabtagu bi amwalikum dengan harta-harta kalian. Nah, kalian cari gitu ya, kalian nikahi ya bi amwalikum muhsinin dengan harta-harta kalian. Nah, ghairu musafihin, nah ini ada istisna di sini, ada pengecualian. Ghairu musafihin, kecuali untuk berzina ya, kecuali ghairu musafihin, bukan untuk berzina. Nah, tetapi kita mempergunakan harta kita semua untuk mencari perempuan yang kita idam-idamkan, itu ghairu musafihin, tidak untuk menikah, tidak untuk berzina, melainkan untuk menikah, untuk menyempurnakan separuh daripada agama kita. Nah, itu boleh-boleh saja. Makanya di sini jelas sekali ikhwan akhwat fillah, bahwasanya ketika kita memang sudah mempunyai harta, kita sudah mempunyai cukup umur, kita pun juga sudah termasuk ke dalam orang-orang kategori yang memang istilahnya tidak sanggup lagi menahan syahwat kita, menahan nafsu dan lain sebagainya. Nah, itu apabila kita semua benar-benar sudah dikategorikan hal yang demikian, maka kita sudah bisa diasumsikan kita menjadi orang yang memang wajib untuk menikah gitu ya, sudah di dalam kategori wajib menikah, maka wajiblah menikah saja, tidak masalah gitu ya. Apalagi kita sudah punya harta, kita sudah bisa mencukupi calon istri kita, anak kita, dan diri kita juga, tentunya itu sudah menjadi kewajiban untuk kita menikah saja gitu, itu lebih baik. Nah, pamastata'tum bihi minhunna, maka istri-istri yang telah kalian nikmati atau yang telah kalian campuri, minhunna, di antara mereka, nah fa'tuhunna ujurahunna faridoh, maka berikanlah kepada mereka mahar ya, faridoh, dengan wajib, dengan mesti.
atau dengan istilah lain dengan sempurna. Maka kita harus memberi mahar daripada istri yang ingin dijadikan calon istri kita. Kita harus berikan dia mahar karena itu adalah bentuk hadiah, bentuk penghargaan daripada kita. Kita ingin istilahnya bukan membeli, melainkan ingin mengikat dia untuk bisa menjadi istri kita. Nah, itu bentuknya bebas ya, di sini tidak dikhususkan misalkan harus menggunakan barang yang mewah, mahar yang mewah seperti emas atau seperti apalagi emas dengan beberapa gram, dengan beberapa kilogram. Itu tidak semesti seperti itu, melainkan bahkan mahar yang paling luar biasa ini adalah mahar yang memang perempuan itu tidak memberatkan terhadap calon suaminya. Nah, ini Masya Allah banget ini untuk akhwat tentunya ketika ingin ketika ingin menjadi sosok seorang istri, usahakan jangan memperberat calon suaminya untuk bisa menyiapkan mahar. Ya, berikanlah mahar yang memang istilahnya yang dibutuhkan, manfaat dan tidak memberatkan gitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, walama junaha alaikum bima taradaitum bihi. Nah, dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya. Nah, tidak masalah ketika kalian sudah merelakannya, misalkan memakai sendal pun ya, seperti video viral yang kasus pernikahan di medsos gitu ya, di beberapa bulan ke belakang itu kan ada gitu ya, ketika seorang laki-laki tersebut hanya menjadikan sepasang sendal jepit untuk menjadikan mahar untuk calon istrinya. Nah, ini tidak masalah ketika memang dia sudah istilahnya saling merelakan, sudah ada perjanjian dan tidak masalah antara kedua belah pihaknya itu tidak merasa dirugikan atau tidak merasa dihinakan ya dalam hal ini ya istilahnya saling menyukai gitu ya, saling menyukai dan memang sudah saling merelakan antara kedua belah pihak ya tidak masalah. Nah, mimba dil faridoh dan juga telah saling merelakan mimba dil faridoh setelah menentukan mahar itu, setelah menentukan kewajiban itu. Nah, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah adalah maha yang mengetahui dan maha bijaksana. Artinya ya tidak masalah ketika memang istilahnya mahar tersebut memang sudah ditetapkan dan sudah direlakan oleh kedua belah pihak, ya tidak masalah karena Allah tidak memandang itu, Allah tidak melihat itu, karena Allah yang lebih mengetahui niat baiknya untuk menikah. Allah lebih mengetahui dengan maha kebijaksanaannya tentang niat ibadah si orang tersebut, itu niatnya untuk menyempurnakan separuh dari agama atau tidak. Nah, makanya mahar itu adalah nomor kesekian untuk orang-orang yang memang sudah mempunyai niat beribadah, keimanan yang baik dan tulus. Nah, masih dalam latar belakang tentang hal yang dapat mengharamkan pernikahan dan memperbolehkannya teman-teman semua. Jadi di sini wanita-wanita yang telah menikah ya, kecuali terjadinya masih kelanjutan daripada masih dalam latar belakang tentang hal yang dapat mengharamkan pernikahan dan apa yang memperbolehkannya. Ya, tidaklah halal bagi wanita-wanita yang telah menikah kecuali setelah terjadinya perpisahan antara sang wanita dengan suami dengan cara perceraian. Jadi ketika memang masih belum ada ikatan perceraian di antara si suami dan si istri ataupun hal yang lain seperti kematian, itu tidak boleh kita menjadikan seseorang tersebut menjadi seorang istri. Jadi ketika kita ketika kita cinta, misalkan ketika kita ini sebenarnya dulu, misalkan ini contoh ya, dulu saya suka nih sama si A misalkan dulu, karena ini adalah termasuk cinta pertama saya di saat SMA, tetapi sayangnya takdir berkata lain, Allah lebih mentakdirkan dia kepada orang lain gitu ya misalkan. Nah, ketika kita masih cinta di saat dia sudah mempunyai suami misalkan, nah ketika dia ingin dijadikan istri oleh kita, maka kita harus melihat dari dua kemungkinan ya. Dia bisa diperbolehkan menjadi istri kita ketika dia sudah bercerai dengan suaminya.
Nah, itu boleh kita mendekatinya lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika suaminya itu ditinggal mati atau ditinggal istilahnya meninggal oleh si suaminya, maka kita pun juga boleh menikahinya. Itu kita boleh ya. Dan setelah selesai dari iddah juga ya. Iddah itu adalah berarti dia sudah melewati pertama kali haid dan juga pertama kali haid dan pertama kali suci. Nah, itu berarti kita boleh mendekatinya. Nah, Allah pun juga tadi kan Allah mengecualikan. Nah, di sini ada istisna, ada pengecualian. Allah mengecualikan ya, mengecualikan istri-istri dari kalangan hamba sahaya, nah, dari kalangan budak. Ini berarti berlaku di zaman dahulu. Di zaman sekarang ini sudah tidak berlaku karena di zaman sekarang tidak ada budak. Nah, ialah wanita yang didapat dari rampasan perang yang sesuai dengan syariat. Nah, yaitu jihad di jalan Allah. Jadi wanita-wanita yang ada pada saat peperangan atau menjadi harta rampasan perang karena jiwanya itu adalah jiwa budak. Karena budak itu sama diartikan ya seperti halnya barang ya, namun bukan barang melainkan ini jiwa manusia sehingga disebut dengan budak. Dan dalam hal ini diperbolehkan walaupun suami dari wanita rampasan perang ini belum mati di medan perang. Nah, ini boleh. Ini ada pengecualian walaupun si suami perempuan itu sudah masih hidup belum mati, tetapi dia kalah di medan peperangan karena dia mengikuti perang gitu ya, lalu dia kalah misalkan ya, dalam hal ini dalam arti garis besar tadi ini adalah peperangan yang dianjurkan syariat, itu perang jihad fisabilillah, maka wanita tersebut bisa istilahnya dijadikan istri oleh kita sebagai seorang muslim. Nah, itu boleh. Nah, asalkan itu tadi si laki-laki tersebut ikut perang dan si orang tersebut, si perempuan tersebut sudah menjadi budak gitu ya. Itu kita boleh mendekatinya. Karena pada saat itu terjadi di perang Atos ya, di perang Atos itu perang yang terjadi setelah perang Hunain. Nah, kaum muslimin itu menawan para wanita dan keturunannya. Maka para muslimin merasa sungkan untuk mendatangi para perempuan itu. Nah, di antara para tawanan itu ada wanita yang menikah, ada yang sudah menikah pada saat itu. Nah, tetapi dia sudah kalah gitu ya. Suaminya itu sudah kalah sehingga si wanita tersebut menjadi harta atau perempuan rampasan perang. Nah, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mendekati mereka setelah perempuan tawanan itu masuk Islam. Nah, dan ini ada pengecualian juga, ya, perempuan tersebut harus masuk Islam dan tidak menggaulinya setelah mereka datang haid dan setelah haid, datang haid dan selesai haid. Dan adapun bagi wanita tawanan yang belum masuk Islam, maka tidaklah halal bagi kaum muslimin karena mereka itu adalah wanita musyrik. Nah, jadi jelas teman-teman. Nah, ada pengecualian lain. Yang pertama ya, dia itu harus Islam ya. Pertama dia harus masuk Islam terlebih dahulu sehingga kita bisa mendekatinya dan bisa menjadikan dia sebagai seorang istri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pun juga harus selesai haid gitu ya, selesai pertama kali haid dan selesai haid gitu ya, pertama kali haid dan selesai suci daripada haid tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya tidak boleh kita menikahi tidak halal bagi kita sebagai seorang muslim menikahi orang-orang yang musyrik seperti itu. Nah, itu penjelasan mungkin dari Ana dari Quran, dari tafsir surat An-Nisa ayat 24. Nah, syukron. Selanjutnya nanti akan menjelaskan daripada tafsiran ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan penjelasannya.